Halo Bapak Ibu, kali ini gue akan bahas sebuah cerita, yaitu cerita keluarga yang sebelum kejadian, sebelum nyawanya menghilang, dia ini hidup bahagia dan gak punya musuh. Nah, lantas apa gitu motif dari pelaku ini untuk mengeksekusi keluarga bahagia ini dan gimana kronologis lengkapnya? Jadi daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Cerita ini gue mulai dengan salah satu negara bagian Amerika Serikat yang bernama Wisconsin. Nah, di negara itu terdapat sepasang suami istri yang hidup bahagia. Mereka bernama Bart L. Helderson dan istrinya Krista Ray Helderson, Pak. Bart ini lahir pada 14 Mei 1971 di Sheboygan, Wisconsin. Sementara Krista, dia itu lahir pada 25 Januari 1968 di Madison, Wisconsin. Terus keduanya sama-sama memperoleh gelar sarjana dari Universitas Wisconsin-Madison. Nah, di kampus ini juga itu mereka saling dipertemukan yang pada akhirnya menikah pada 30 Juli 1994. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Michael Helderson dan Chandler Helderson. Mereka ini hidup sebagai keluarga yang berkecukupan, ya bisa dibilang keluarga yang kaya lah Pak. Karena di sini Bart itu bekerja sebagai akuntan dan sedangkan istrinya bekerja sebagai seorang asisten administrasi. Singkat cerita, puluhan tahun pernikahan mereka lalui dan gak kerasa gitu anak-anak mereka ya udah tumbuh dewasa. Dan pada tahun 2021 lalu, Mitchell ini udah berusia 24 tahun dan emang udah kerja di bidang teknologi. Sedangkan Chandler adiknya itu berusia 23 tahun. Dia ini masih menjadi mahasiswa yang tinggal di rumah. Nah, dari sini si Chandler ini juga punya ambisi yang emang cukup besar gitu untuk mendapatkan gelar IT-nya. Nah, dia juga kali itu cukup seneng gitu karena dia baru banget diterima di perusahaan yang emang cukup besar. Karena ya perusahaan ini milik salah satu orang terkaya di dunia, yaitu perusahaan milik Elon Musk. Baik lagi ke Bart sama Kristanya. Selama pernikahan mereka ini menjalani kehidupan bahagia Pak. Ya bersama kedua putra mereka tentunya. Dan bisa dibilang ya keluarga yang didambakan semua pasangan lah pada kala itu. Tapi ya semuanya berakhir kayak menjadi keluarga yang cukup mengenaskan di tahun itu juga, yaitu di tahun 2021. Yang mana suatu hal yang mengerikan terjadi dengan pasangan suami istri ini. Jadi kejadiannya itu pada Jumat pagi yang bertanggalkan 2 Juli 2021. Nah saat itu Krista yang merupakan seorang asisten administrasi itu nggak datang ke kantor Pak. Terus di sini Krista tuh ya punya sahabat yang bernama Daniel Kroninger. Daniel yang tahu kalau Krista hari itu nggak masuk, dia mulai merasakan khawatir dan begitu juga sama pacarnya yang bernama Marin Merti. Dan kok gue hari ini gak ngeliat Krista ya? Nah iya Rin, sama aja gue juga belum ngeliat. Mana gue telepon gak diangkat, di chat juga gak dibales tuh. Lo ngerasa aneh gak sih Den? Hal kayak gini tuh ya gak biasanya dilakuin sama Krista. Biasanya juga kalau ada apa-apa dia bilang ke gue. Daniel sama pacarnya yang ngerasa khawatir pada akhirnya ya memutuskan buat nyari Krista di rumahnya. Nah pas udah sampai di rumah Krista, Daniel ini coba kayak ngetuk pintu gitu. Tapi ya gak ada jawaban dari dalam. Terus dia ini coba ngintip dari jendela gitu kan ya. Nah dia di situ nggak bisa ngelihat apa-apa gitu, kayak nggak ada siapa-siapa di dalam memang ya kan. Dia cuma bisa ngelihat ada meja dan tungku perapian di sana Pak. Dia ini coba menyisir area samping dan di situ dia coba ngintip ke area garasi si Krista ini. Nah tapi apa yang dia lihat kayak di situ bikin dia terkejut gitu karena ya dia ngelihat mobil si Krista ini ya masih ada di dalam garasi itu gitu. Erin ini mobilnya ada tapi kok orangnya dari pagi nggak bisa dikabarin sih. Nah iya ya Dan, coba deh kita cari arah ke belakang, siapa tahu mereka lagi kumpul-kumpul di belakang. Dan di situ Daniel ini coba terus menyisir rumah itu sampai ke belakang rumah ya kan. Tapi sebelum sampai ke belakang, tiba-tiba si Chandler itu keluar dari pintu samping Pak. Dan dalam keadaan dia itu habis mandi gitu, kayak masih pakai handuk gitu kan. Bang Daniel, ada apa nih?
Chandler, jadi gini, kedatangan kami ke sini itu mau nyari ibu kamu. Seharian ya kami nggak ngelihat dia di kantor. Terus kami telepon nggak diangkat, di chat juga nggak dibales. Nah makanya kami datang ke sini mau mastiin ibu kamu itu baik-baik aja kan. Oh gitu, ibu sama bapak tuh dari pagi itu pergi bang. Semalam bilang katanya mau liburan akhir pekan dan ya sekalian ke kabin karena ada keadaan darurat di sana. Tapi kenapa nih ibu kamu sebelumnya juga nggak pernah bilang ke kami dan nggak biasanya ibu kamu tuh kayak gini. HP-nya juga nggak bisa dihubungi tuh sampai sekarang. Iya di sana emang agak susah bang jaringannya, apalagi kalau lagi mendung kayak gini. Jadi harus nunggu cuaca cerah baru mereka ini bisa dihubungi. Terus itu kok mobilnya masih ada di garasi sih? Kan katanya mereka pergi berdua. Nah tadi pagi tuh mereka dijemput bang sama pasangan suami istri juga. Tapi gue juga nggak tahu nih siapa mereka karena pas gue bangun ya mereka udah jalan. Daniel yang dengar penjelasan dari Chandler yang merupakan anak dari Krista, ya dia ini sedikit tenang pada situ. Tapi hari-hari berlalu, Bart dan Krista ini nggak kunjung balik. Daniel juga terus menghubungi Chandler gitu buat mastiin kayak keberadaan ibunya dan menanyakan gitu kapan mereka akan kembali. Di suatu hari juga Chandler ini ngechat si Daniel gitu kalau dia ngasih tahu ibunya itu mau balik di hari Senin yaitu tanggal 5 Juli. Nah, tapi kenyataannya Pak, sampai hari Rabu 7 Juli, Bart dan Krista ya juga nggak kunjung balik ke rumah. Daniel di sini yang ngerasa ada yang aneh dan mencurigakan. Dia takut nih telah terjadi sesuatu kepada Bart dan Krista. Yang pada akhirnya Daniel ini mendorong Chandler buat ngelapor kehilangan kedua orang tuanya. Polisian yang dapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan mengarahkan tim untuk menelusuri hilangnya Bart dan Krista. Kepergian Bart dan Krista juga cukup menjadi perhatian karena nggak ada kerabat yang dikasih tahu gitu sama mereka ini. Mereka mau kemana dan bahkan putra sulung mereka sendiri yaitu Michael. Satu-satunya orang yang tahu adalah Chandler. Dia ini menjadi saksi kunci di sini karena dia tahu gitu kemana si Bart dan Krista akan pergi. Dan di situ menurut keterangan Chandler orang tuanya ya akan pergi berlibur akhir pekan yaitu di hari Minggu tanggal 4 Juli ya kan. Tapi setelahnya mereka ini akan langsung pergi ke kabin karena emang di sana ada keadaan darurat. Nah tahu gak sih kalau bahas soal kabin yang dimiliki oleh si keluarga Chandler ini, kabin yang dimaksudnya adalah kabin keluarga yang emang didirikan kakek nenek Chandler di tahun 1940-an. Setelah kakek dan neneknya meninggal, ya rumah itu dibiarkan kosong gitu aja pak. Dan kondisinya emang udah cukup mencekam karena di sekeliling rumah itu ya udah ditumbuhi rumput liar dan emang ya nggak ada yang mengurusnya. Kerabat Bart dan Krista juga kaget gitu pas dengar kalau mereka ini hilang tanpa adanya kabar gitu, tanpa adanya omongan terlebih dahulu. Nah hal itu emang udah di luar kebiasaan dari pasutri itu. Bart dan Krista itu terkenal sebagai orang yang sangat terstruktur dan lebih mengayomi. Jadi kepergian mereka tanpa kabar adalah hal yang emang gak wajar. Kekhawatiran itu semakin bertambah ketika mereka tahu kalau Bart sama Krista itu pergi ke kabin. Ya mereka takut kalau pasutri itu malah disekap atau makan disandra di sana. Ya karena kan kabin itu udah lama gak ada yang mengunjungi atau bahkan ya merawatnya. Para penyidik ini terus melakukan pencarian. Kali ini deputi dari kantor Sheriff Langdale County bersama Michael itu melakukan pencarian ke kabin keluarga Henderson. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam lamanya, mereka ini tiba di sana pak. Dan hari juga mudah menunjukkan lumayan gelap. Setibanya mereka di kabin itu, mereka ini langsung melakukan penggeledahan secara mendalam gitu kan ke sudut-sudut rumah itu bahkan. Tapi ya mereka nggak bisa nemuin Krista sama Bart di sana. Mereka juga mendobrak sebuah gudang yang ada di dekat sana. Tapi ya mereka nggak bisa menemuin apapun dalam itu. Ya emang Bart sama Krista nggak ada di sana. Hal inilah pak yang semakin menambah kekhawatiran. Karena ya tujuan mereka kan tadinya mau ke sana gitu di akhir sehabis pulang liburan ya kan. Tapi pas diperiksa sana nggak ada. Nah ini jadi timbullah suatu pertanyaan, timbullah suatu teka-teki yang cukup membingungkan di mana keberadaan Bart sama Krista ini. Di sisi lain, ketika kepolisian bersama Michael ini mencari Bart dan Krista ke kabin, sementara itu Chandler yang gak ikut dengan mereka, ya dia ini melakukan pencarian di sekitar rumahnya dan mendatangi rumah-rumah tetangga kayak ngetuk pintu satu persatu gitu kan, nanyain
Bang, lihat ibu saya nggak gitu. Terus tante lihat ibu saya nggak gitu. Jadi ya si Chandler ini melakukan pencarian sendiri gitu ke tetangga-tetangganya. Ketika disibukkan dengan pencarian Bart dan Krista, tiba-tiba kepolisian ini mendapatkan laporan dari seorang petani. Dia adalah teman dari pacarnya Chandler. Ya, gue sebut aja di sini Bruno gitu ya. Jadi Bruno ini memberikan kesaksian kalau di tanggal 4 Juli Chandler dan pacarnya yaitu Kate Melander itu berkunjung ke peternakannya. Tapi keesokan harinya di tanggal 5 Juli Chandler ini ke sana dan kali ini dia sendirian. Nah, dia datang ke sana itu mengatakan dia ingin menggunakan kolam renang yang berada di luar ruangan. Nah, setelah beberapa saat Chandler ini berada di kolam renang, Bruno ini yang memeriksanya gitu kan, dia datang ke sana. Tapi yang dia lihat adalah Chandler ini sedang berada di daerah yang emang ditumbuhi rumput-rumputan liar kayak hutan gitu, hutan di dekat kolam itu ya kan. Chandler di sana itu dengan mobilnya yang emang diparkir dan bagasi mobilnya itu kebuka. Nah, hal ini Pak yang ngebuat Bruno itu kayak aneh gitu. Nah, lo tuh ngapain di sana gitu kan. Mendengar kesaksian seperti ini, para detektif juga kayak ngerasa aneh gitu. Karena gini, sebelumnya Chandler ini udah diminta keterangan, udah diminta kesaksian, tapi dia nggak bilang kalau dia ini pernah kesana di tanggal 5 sendirian gitu kan. Dia cuma bilang kayak di tanggal 4 ya dia ini pernah kesana bersama pacarnya gitu. Polisi juga emang yang udah ngerasa menjanggal dengan kesaksian Chandler, dia ini langsung dijemput lah sama pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut lagi gitu. Kenapa dia saat itu tidak bilang kalau dia ini pernah ke sana gitu Pak. Di sisi lain, pada hari Kamis 8 Juli 2021 di desa Windor, Wisconsin, masyarakat dan kepolisian ini yang bekerja keras untuk mencari Bart dan Krista akhirnya Pak menemukan sebuah titik terang. Setelah melakukan penyisiran yang lumayan lama di areal peternakan Bruno, akhirnya kerja keras mereka juga membuahkan hasil ketika jasad seorang pria ditemukan di sana. Dengan penemuan itu, polisian juga masih terus melakukan pendalaman mengenai kebenaran kasus ini, yaitu soal identitas dari si mayat yang ditemukan. Selain menemukan jasad laki-laki, tim penyidik juga menemukan beberapa alat pemotong yang disembunyikan di dalam drum minyak tua, seperti gunting pemangkas, gergaji busur yang emang di situ kondisinya itu udah berlumuran darah, Pak. Dan ada kemungkinan bahwa alat-alat itu digunain pelaku untuk mengeksekusi si mayat ini. Polisi yang menyelidiki kasus ini juga punya keyakinan bahwa itu Bart. Nah, kenapa bisa kayak gitu Pak? Karena jasad itu ditemukan di sekitar daerah Chandler terlihat di sana pada tanggal 5 Juli. Sementara masih menunggu hasil tes untuk memastikan itu Bart atau bukan. Kepolisian juga menangkap Chandler atas pemberian informasi palsu mengenai orang yang hilang. Atas penangkapan Chandler, banyak orang yang emang gak bisa membayangkan kalau bener Chandler lah pelakunya. Ya termasuk pacarnya yaitu Kate. Dia ya juga yakin gitu kalau Chandler gak terlibat pada hilangnya Bart dan Krista. Namun pada Sabtu 10 Juli 2021, jasad laki-laki yang ditemukan sebelumnya telah teridentifikasi sebagai Bart Helderson. Hasil autopsi awal menunjukkan bahwa Bart telah ditembak setidaknya 2 kali di bagian punggung. Tapi dengan ditemukannya Bart, masih ada beberapa pertanyaan yang sedikit mengganggu. Nah, di mana keberadaan Krista? Dari sinilah timbul banyak spekulasi bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Krista masih hidup dan kemungkinan terlibat atas kematian Bart. Dan ada pertanyaan lain juga yang muncul. Kenapa Chandler ini bohong? Apakah dia menutupi kesalahan ibunya seperti dugaan di awal kalau ibunya ini ada keterlibatan atas kematian Bart? Atau Chandler ini justru berbohong karena menutupi kesalahannya sendiri? Tapi Pak, semakin banyak penyelidik yang menyelidiki, tampaknya satu-satunya orang yang ditutupi Chandler adalah dirinya sendiri. Setelah melakukan serangkaian interogasi, tapi kali ini ya Chandler gak mengatakan apapun dan di mana keberadaan Krista. Chandler yang ditangkap dan di situ dia juga mulai diinterogasi secara terus-menerus ya kan, kayak di mana keberadaan ibu lo, apa lo ada keterlibatan sama
kematian ayah lo gitu. Dia ya nggak ngucapin sepatah kata pun. Dan di situ polisian juga akhirnya menemukan titik terang lagi, Pak. Karena di sini pacarnya Candler yaitu si Kate Melander itu memberikan sebuah kesaksian yang seenggaknya akan memberikan petunjuk di mana keberadaan Krista. Jadi gini, jauh sebelum kejadian ini, Kate dan Candler ini adalah sepasang kekasih, Pak. Tapi saat itu Candler ya pernah berbohong gitu kalau dia waktu itu gini bilangnya. Dia waktu itu bilang kalau masih ada di rumah, tapi sedangkan sebenarnya Candler ini berada di luar rumah dengan selingkuhannya. Nah, ketika si Kate ini tahu gitu atas kebohongannya Candler, nah dari situ dia dengan persetujuannya Candler juga untuk memasang aplikasi Snapchat, yaitu aplikasi media sosial yang cukup populer, dan aplikasi ini juga memungkinkan penggunanya untuk mengirim pesan dan berbagi lokasi secara real time. Dengan artian gini, jadi Kate itu bisa mantau dimanapun keberadaan Candler gitu. Kalaupun dia ini bohong, kayak gue ini di rumah gitu, tapi aplikasi itu ya nggak bisa bohong karena aplikasi itu yang menunjukkan titik di mana keberadaan Candler sebenarnya, gitu. Nah, di sini Kate ini mengizinkan tim penyidik untuk memeriksa data di HP-nya, termasuk chattingannya dengan Candler. Ada pesan yang emang ngebuat tim penyidik ini menyorotinya. Pesan yang diunggah pada pagi hari tanggal 1 Juli ketika Candler Henderson dan ayahnya seharusnya bertemu dengan pejabat Madison College. Nah, hal ini gue ceritain nanti di kronologinya. Pagi itu di jam 7.30 Candler ini ngechat si pacarnya. Kayak gini nih. Aku hampir gak tidur. Maaf Bi, kenapa? Entahlah, akhir-akhir ini semuanya gak berjalan baik untukku. Jadi aku mencoba merencanakan hal berikutnya yang akan membuatku kacau. Bi, semuanya akan baik-baik aja. Ya, aku baru aja merencanakan masa depan yang hebat dan itu hancur berantakan. Nah, itu tadi pesan isi dari si Candler yang di sini juga udah cukup mencurigakan. 2 hari kemudian ketika Kate ini membuka aplikasi Snapchat, dan saat itu si Candler ini bilang gitu kalau dia ini ada di rumah. Tapi ya aplikasi ini nggak bisa bohong lagi-lagi, Pak. Di aplikasi itu menunjukkan bahwa Candler ini berada di lokasi terpencil dekat sungai Wisconsin. Kate kemudian men-screenshotnya dan berencana akan menanyakan hal itu ke Candler nantinya. Kenapa dia bohong gitu kan. Nah, penyelidik yang mencurigai kalau keberadaan Candler di sana ada kaitannya dengan keberadaan Krista. Kemudian mereka ini mengarahkan timnya untuk menyisir lokasi itu. Setelah membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menyisir lokasi di sana, para penyidik ini menemukan 2 kaki yang dipotong menjadi beberapa bagian. Untuk memastikan itu Krista atau bukan, penyidik ini melakukan tes DNA dan hasilnya bahwa itu benar banget potongan jasad Krista. Dan atas hal ini, Candler yang melaporkan kehilangan kedua orang tuanya ternyata ya hanya sebuah trik supaya dia nggak dicurigai sebagai pelaku. Tapi pada akhirnya, sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Yap, drama Candler berakhir di sini dan dia didakwa atas pembunuhan kedua orang tuanya. Dalam penyelidikannya, polisi ini menemukan motif pembunuhan yang dilakuin Candler terhadap ayahnya. Selama berbulan-bulan, si Candler ini memberikan informasi yang cukup membagongkan gitu ya. Dia ini ngasih tahu orang tuanya termasuk ya teman-temannya juga gitu, kalau dia ini berhasil lolos dan masuk kuliah di kampus Madison College selama semester musim semi 2021. Nah, para detektif yakin gitu bahwa orang tua Candler juga nggak tahu bahwa sebenarnya Candler itu nggak lulus saat masuk tes. Tapi di sini bukan kesalahan dari mereka, Pak. Karena di sini Candler lah yang menampaknya juga pinter buat ngelabui kedua orang tuanya. Candler Henderson yang ahli komputer juga, dia itu membuat serangkaian email yang seolah-olah email itu dari kampusnya. Tapi kebohongan yang Candler lakuin itu terbongkar ayahnya, Pak. Pada bulan Juni 2021, Bud Henderson menelpon ke Madison College atau ya pihak kampus. Dia berpura-pura menjadi Candler ya kan, kayak dia sana melakukan beberapa percakapan, terus dari situ dia dapat jawaban yang cukup ya nggak dia duga sebelumnya. Karena dari situ dia tahu bahwa Candler nggak terdaftar di kampus itu, Pak.
Bart yang akhirnya tahu bahwa putranya nggak hanya berbohong tentang gelar IT-nya, tapi juga sebenarnya nggak ada gitu magang-magang di perusahaan asuransi. Dan kalian masih ingat nggak sama kerjaan yang didapat Chandler seperti yang gue jelasin di awal? Kalau dia ini kerja di perusahaan besar gitu kan, perusahaan Elon Musk. Nah ternyata itu juga salah satu kebohongan besar yang dilakuin Chandler, Pak. Menurut detektif, di hari Kamis tanggal 1 Juli, Bart itu punya rencana untuk bertemu dengan Chandler di kampus, dengan pihak kampusnya juga gitu kan, untuk memastikan kebenaran dari si pihak kampus itu gitu, bahwa si Chandler ini beneran terdaftar di sana atau enggak gitu. Sekitar pukul 2 siang, Bart yang emang sedang bekerja di rumah, dia itu mengirim pesan teks kepada putranya yang berisikan kayak, "Aku siap kapanpun kamu siap," gitu. Dan pesan teks itu ya menjadi pesan terakhir yang dikirimkan Bart. Nah di sini juga berkaitan dengan isi pesan Chandler yang mengungkapkan keresahannya kepada Cat di aplikasi Snapchat yang gue bahas tadi. Jadi ya bisa diambil kesimpulan bahwa motif Chandler melakukan aksi kejinya adalah karena kebohongan yang dia sembunyiin selama itu terungkap ayahnya. Dalam penyelidikan kasus ini, penyidik mendapat surat perintah untuk menggeledah rumah Larson. Tapi setelah melakukan penggeledahan, nggak ditemukan adanya senjata di sana. Nah, yang ditemukan mereka hanyalah selongsong peluru yang terletak di ruang bawah tanah. Dan ada beberapa area di dalam rumah yang dinyatakan positif mengandung darah. Ya, kayak bercak darah gitulah. Akun email palsu yang digunain untuk mengelabui orang tuanya. Nah, polisi nggak menemukan senjata di rumah itu. Ternyata senjatanya itu dibuang di dekat jasad Bart ditemukan, yaitu sebuah senapan semi otomatis yang terletak di sebuah gudang di sana. Selain senapan yang ditemukan, alat yang digunain Chandler untuk melakukan eksekusi mati kedua orang tuanya adalah kayak ada gunting, terus ada gergaji. Ya hal itu dia gunain untuk memutilasi kedua orang tuanya. Atas perbuatan kejinya, Chandler Henderson menjalani hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan dan mutilasi kedua orang tuanya. Dan itulah tadi pembahasan kita hari ini. Orang yang terlihat baik dan berpendidikan, tapi ternyata tega mengeksekusi kedua orang tuanya. Karena demi menutupi semua kebohongannya yang telah terungkap. Nyawa yang telah direnggutnya yang gak akan pernah bisa dikembalikan. Rasa sakit dan penderitaan yang telah ditimbulkannya kepada banyak orang yang gak akan pernah bisa diperbaiki. So, kalau kalian punya pendapat lain soal kasus ini, silahkan ketik di kolom komentar. Dan atas apa yang gue bahas kali ini, gue sama sekali gak bermaksud untuk mengajak kalian meniru hal keji itu. Tapi dengan gue bahas ini, maksud gue adalah untuk mengambil pelajarannya. Salah satu pelajaran yang bisa gue ambil adalah kalau berbohong hanya akan menyesatkan kita. Gue mohon maaf kalau ada kurang dan salah dalam penyampaiannya. See you next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis, Pak. Bye bye.